akhirnya kita akan mencoba belajar terkait dengan hak asasi manusia. Kalau kita melihat dari ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan al-insan, manusia, fi ahsani taqwim. Dengan bentuk atau rupa yang baik. Ya, yang paling sempurna. Di sini kalau kita melihat ya, bahwa kita sebagai manusia diciptakan dengan bentuk yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu mencerminkan kita memiliki hak yang lebih ya, sebagai umat manusia. Kalau kita bicara dari ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berarti kita memiliki hak pada diri kita karena memiliki bentuk yang sempurna. Ini firman Allah. Di lain sisi ada firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa man ahyaha faka'annama ahyanna sajami'a. Wa man, dan barang siapa ahyaha, menghidupi dirinya, faka'annama, maka seumpama atau seolah-olah, ahyanna sajami'a, dia menghidupi umat manusia semuanya. Di sini apa? Ketika sebenarnya kita menjaga diri kita, itu sebenarnya kita menjaga siapapun yang ada di sekitar kita. Itu kan berarti hak. Ya, pada diri kita ada hak siapapun yang ada di sekitar kita. Terlebih-lebih sekarang pandemi. Ya. Dengan cara kita menjalankan protokol kesehatan yang ketat, itu sebenarnya menjaga diri kita. Tapi secara maknawinya, di dalamnya kita telah menjaga siapapun yang ada di sekitar kita. Sebenarnya dua ayat yang pendek-pendek ini memiliki penjabaran terkait dengan hak asasi manusia yang luar biasa. Tapi kalau kita melihat secara definitif, gitu ya, hak asasi yang pertama ada berpendapat hak dasar yang dimiliki oleh setiap umat manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan, gitu ya, kepada hambanya. Kita sebagai hambanya Allah mendapatkan anugerah namanya hak asasi manusia. Dan hak asasi ini akan melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati sesama manusia. Kalau kita lihat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, karena kita sebagai makhluk yang diciptakan dengan kondisi yang baik, gitu ya, maka kita harus menghormati ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kita hormati? Kita sendiri sebagai manusia. Ataupun siapapun yang ada di sekitar kita. Selain itu, HAM ini sebagai pengakuan atas keseluruhan martabat alam, gitu ya, manusia. Nah, artinya apa? Manusia itu akan memiliki, gitu ya, martabat yang luar biasa ketika kita mampu menjaga hak asasi dari setiap manusia yang ada. Yang perlu kita perhatikan, gitu ya, kalau kita melihat dari waman ahyaha faka'annama ahyanna sajami'a, gitu ya, sebenarnya kita itu menjaga siapapun yang ada di sekitar kita. Jadi apa? Hak asasi manusia kita itu dibatasi oleh hak asasi manusia yang ada di sekitar kita. Jadi egoisme, idealisme yang terlalu ekstrim jangan ada pada diri kita. Boleh kita punya ego, tapi ingat, ego kita dibatasi oleh ego saudara kita. Idealisme kita dibatasi oleh idealisme saudara kita. Kalau mampu seperti itu, Masya Allah, kita akan mampu menjalankan kehidupan ini yang luar biasa. Sebagai umat
yang memiliki martabat dan sakofah yang luar biasa. Kemudian kalau kita melihat HAM dalam Al-Quran, ya, ini memiliki beberapa peran penting atau makna dalam Al-Quran. Yang pertama sebagai al-istiqrar. Artinya apa? Bahwa manusia memiliki hak untuk mendiami bumi hingga sampai ajal menjemput. Dalam Al-Quran disampaikan firman Allah gitu ya, bahwa sebagai al-istiqrar, artinya apa? Hak kita untuk hidup di dunia. Itu adalah hak istiqrar. Selain istiqrar, ada hak kita al-istimta. Kalau kita berbicara istimta itu bersenang-senang gitu ya. Kalau dalam secara bahasanya istimta itu senang-senang. Gitu. Di sini bahwa hak manusia untuk melakukan eksploitasi dunia perlu diperhatikan. Proses eksploitasi dunia ini untuk mendukung hidup manusia sehingga akan tetap ya mampu beradaptasi dari waktu ke waktu. Tapi pastinya ada aturan yang ada. Ya. Tidak boleh secara radikal. Artinya kita punya hak untuk bersenang-senang apa yang ada di dunia ini. Ya. Tapi jangan sampai lupa bahwa dunia ini hanya sebagai wasilah kita untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Selain itu, dalam Al-Quran, HAM ada yang bercerita sebagai al-karomah. Artinya apa? Hak manusia untuk mendapatkan penghormatan. Tapi ingat, bukan hanya penghormatan saja, tapi juga menghormati sesama umat manusia. Ya. Hak kita, gitu ya, untuk mendapatkan penghormatan. Bagaimana caranya kita mendapatkan penghormatan? Gitu ya. Kita memiliki kewajiban, yaitu apa? Menghormati siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, perlu saya sampaikan bahwa dalam Al-Quran tidak hanya berbicara 3 ini saja, gitu ya. Ini saya ngambil hanya sedikit ya dari isi ilmu kandungan Al-Quran yang luar biasa. Ada al-istiqrar, al-istimta, al-karomah. Al-istiqrar ini sebagai hak manusia untuk hidup. Sedangkan al-istimta, hak manusia untuk bisa bersenang-senang. Sedangkan al-karomah, hak manusia untuk mendapatkan suatu posisi kehormatan. Tapi di dalamnya bukan serta-merta kita pokok dapat itu. Gitu ya. Jadi perhatikan, HAM yang kita miliki itu juga dibatasi oleh hak asasi manusia yang ada di sekitar kita. Bukannya kita terus kalah dengan HAM orang lain, bukan. Akan tapi apa? Biar kita bisa berpikir, bisa ikhtiar, kemudian bisa sabar terhadap apa yang sudah kita jalani. Sedangkan konsep HAM dalam perspektif Islam, gitu ya, sebenarnya HAM konsep Islam itu sama dengan konsep tauhid. Artinya apa? Tauhid memiliki efek pembebasan diri sekaligus juga pembebasan sosial. Sebenarnya kalau kita berbicara tauhid, gitu ya, itu berusaha untuk membebaskan diri kita dan membebaskan terhadap siapapun yang ada di sekitar kita. Berarti sosial, gitu ya. Hanya semata-mata untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sebenarnya kalau kita berbicara HAM dalam Islam di sini. Ya, artinya apa? Kalau kita berbicara HAM dalam Islam, kita membebaskan diri kita. Jangan sampai kita mudah ya, tersulut, ya, karena mungkin beberapa hal hak kita tidak terpenuhi atau yang lainnya, kita malah berurusan dengan diri kita sendiri, bahkan siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, sebenarnya konsep tauhid sama HAM Islam itu tidaklah berbeda. Tapi ini tidaklah mudah. Semua butuh proses, dan proses ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita mau melakukannya pelan-pelan, maka akan mendapatkan
yang sangat maksimal. Biarlah kita berikhtiar semampu kita, kemudian kita tawakal, dan Allah yang akan mewujudkan. Kalau kita yakin itu semuanya, terutama kita sudah beriman, maka kita harus yakin apa yang kita lakukan itu semuanya ikhtiar kita, dan Allah yang akan menentukan semuanya. Jadi mari kita berusaha, ya. Jangan sampai ketika kita berbicara HAM selalu mengedepankan ego kita, hak kita sendiri pribadi. Padahal kita tahu di sekitar kita setiap orang memiliki hak masing-masing. Itulah yang menjadi batasan kita dalam menerapkan HAM pada diri kita dalam kehidupan sehari-hari.